sahabat semuanya, mungkin para sahabat pernah mendengar satu kalimat yang sangat indah yang pernah diucapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Apalagi mereka yang muslim atau beragama Islam pasti tahu tentang hal ini, yaitu satu kalimat pendek yang sangat bagus sekali, yaitu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Yang dimaksud dengan negeri Cina pada saat itu adalah negeri Qin. Tapi di sini sebenarnya pada saat itu belum dikenal dengan istilah Cina. Yang dikenal pada saat itu adalah negeri Qin. Di negeri Qin itu ada seorang kaisar yang bernama Shi Huangdi atau yang dikenal dengan Shi Huangdi, yang pada saat itu beliau ini mampu untuk mempersatukan daratan Tiongkok dari berbagai suku yang ada di negara Tiongkok pada saat itu. Nah, beliau ini, Shi Huangdi ini yang dikenal dengan nama Shi Huangdi ini, beliau ini sangat percaya pada takhayul. Nah, karena percaya pada takhayul itu, dia menginginkan adanya obat kekekalan. Jadi supaya dia bisa hidup abadi. Maka pada saat itu beliau memerintahkan untuk meracik obat-obatan. Jadi sekarang yang kita kenal obat-obatan dari Cina itu sebenarnya adalah jasa dari Kaisar Shi Huangdi tersebut. Namun karena banyak konsumsi obat, akhirnya Kaisar ini meninggal karena dikatakan keracunan obat. Nah, namun ketika beliau meninggal itu ada satu hal yang sangat mengerikan, di mana para pembantunya itu juga ikut dibunuh dan dimakamkan bersama dengan kaisar tersebut. Mereka mempunyai keyakinan bahwa agar kaisar itu nanti di alam sana itu tidak sendirian, dan mereka juga mempunyai para pembantunya yang tetap setia untuk mengikutinya di sana. Ini adalah hal yang sangat mengerikan. Kalau kita lihat di dalam dinasti Qin ini, itu tidak panjang, dari 221 sampai 206 sebelum Masehi. Dan pada saat itu secara militer pun tidak dipersiapkan, makanya usia dari dinasti ini sangat pendek. Nah, namun dari dinasti ini yang kita kenal dengan Kaisar Shi Huangdi ini, dia terkenal dengan otoriternya, sangat kejam. Tapi pada saat itu negaranya sangat jaya, atau negeri Qin ini sangat jaya. Di sana adalah pusat ilmu pengetahuan. Bahkan negeri Qin ini menjalin hubungan kerjasama sampai wilayah Eropa. Jadi boleh dikatakan pada saat itu di negeri Qin itu adalah negara yang sangat makmur, sehingga orang-orang juga banyak berdatangan ke sana. Karena pada cerdik pandai, pada cendekiawan, semua itu berkumpul di negara Qin itu. Maka pada abad ke-6 itu, Nabi atau Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Yang dimaksud Cina pada saat itu adalah negeri Qin yang sangat makmur. Itu adalah kejayaan dari negeri Qin di masa lampau. Inilah yang kita sebut dengan kemakmuran suatu negara dan mampu mempersatukan negara itu yang perdana pada saat itu. Selain itu, yang pertama kali memprakarsai berdirinya Great Wall atau tembok raksasa yang sampai sekarang kita lihat itu adalah 10.000 li. 1 li itu sama dengan setengah kilo, berarti 10.000 li itu adalah 5.000 kilometer, berarti itu sangat panjang sekali. Ini membuktikan bahwa baik dari karya seni pada masa lalu itu sudah sangat berkembang di daratan Tiongkok. Nah, dan juga saya juga membaca satu sejarah bahwa di negara Tiongkok itu atau negara Cina itu sekitar 1,7 juta tahun yang lalu itu sudah ada manusianya. Berarti Tiongkok ini boleh hampir disamakan dengan Mesir kuno, dengan setara dengan Mesir kuno. Inilah negara penduduk yang nomor 1 di dunia terbanyak. Sekarang juga termasuk negara yang sangat berkembang. Jadi kita bisa belajar dari sana. Maka tidak salah bahwa Kanjeng Nabi mengatakan kenapa belajar sampai ke negeri Tiongkok, karena belajar dari kejayaan kerajaan lampau yang sangat makmur, yaitu dinasti Qin tersebut, yang tadi dikatakan walaupun tidak begitu panjang tetapi mampu untuk menyatukan daratan Tiongkok pada zaman itu. Ini luar biasa dari dinasti Qin-nya. Pada abad ke-17 sampai 19 itu ada satu kerajaan Manchu atau sebagai penjajah yang menamakan dinasti Qing.
Dan istilah Qing ini sangat mirip dengan istilah Qin pada abad ketiga sebelum Masehi. Nah, pada saat kerajaan Manchu ini atau dinasti Qing ini yang diperintah oleh bangsa Manchu, pada saat itu negara Cina itu menjadi perebutan bangsa-bangsa Eropa. Nah, karena itu Eropa memberikan nama, karena ini Qing ini mirip dengan Qin yang pada saat itu, maka mereka menggunakan bahasa Latin yang artinya Cina. Jadi Cina di sini adalah ucapan adalah China. Ya, bahkan mereka menyebutnya sebagai Indo-China atau Indo-Cina yang dikenal pada zaman itu. Nah, itulah sekilas kenapa Kanjeng Nabi menyatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina itu adalah untuk berpedoman belajar dari kemakmuran Cina di masa lampau. Bersama saya Sahari di dalam Prolobi TV, profesional, logika, dan bijaksana.